Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas match Barcelona versus Bayern. Sebelum kita bahas dari sisi taktikal, simak dulu ulasan review kolaborasi dengan Tiang Jauh. Dari grup E ajang Champions League, tersaji big match antara dua raksasa Eropa, yakni Barcelona yang menjamu tamunya Bayern Munchen di Camp Nou. Dalam laga tersebut Blaugrana dihajar telak 0-3 oleh tamunya. Di Rotan unggul terlebih dahulu lewat gol Thomas Müller di menit 34 lewat tendangan keras dari luar kotak penalti yang terlebih dahulu membentur tubuh Eric Garcia. Kemudian di menit 56 Robert Lewandowski berhasil menambah keunggulan Bayern Munchen lewat gol yang memanfaatkan bola rebound dari Jamal Musiala, dan satu gol lagi dicetaknya di menit 85 untuk menuntaskan laga menjadi 3-0 untuk Bayern Munchen. Nah, Nagelsmann mengawali laga UCL pertamanya bersama Bayern dengan hasil maksimal, menang tandang 0-3 atas Barcelona. Meski menggunakan skema 3 back, nyatanya tim asuhan Koeman ini nggak bisa berkutik di tangan pelatih yang baru berusia 34 tahun. Penasaran dengan kelemahan Barca dan bagaimana permainan Bayern dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Barcelona turun dengan formasi 3 center back, Eric Garcia, Pique, Araujo, dan 2 wingback, Sergio Roberto dan Jordi Alba. Menggunakan formasi 3-1-4-2 atau 3-5-2, ide dari penggunaan formasi ini adalah untuk mematikan sayap Bayern yang dihuni Sané dan Musiala. Pemuncak Bundesliga ini akan mengubah formasi 4-2-3-1 menjadi 4 hingga 5 penyerang. Jadi 5 back di belakang akan menutup semua koridor penyerangan Bayern. Taktik ini sebenarnya berhasil membuat Bayern kesulitan dalam penetrasi dari sayap, namun hanya di awal babak pertama. Pasalnya setelah itu Bayern mampu mengekspos ruang yang jadi kelemahan 3 back. Dengan tambahan 1 pemain di belakang, artinya formasi ini akan kekurangan pemain di depannya. 2 dari midfielder punya kecenderungan press ke depan. Ini membuat Busquets sendirian. Ruang di samping gelandang bertahan dan di depan back inilah yang diekspos Nagelsmann. Kita lihat Musiala dan Müller mengekspos ruang di samping Busquets dan di depan back. Selain area ini terlalu luas buat 1 orang DM, taktik bertahannya juga mengharuskan 3 dari center back untuk agresif menjangkau ruang ini. Cara bertahan inilah yang nggak dipunyai back Barca di match ini. Yap, 3 back bukan hanya sekadar menambah jumlah back di belakang. Koordinasi antar pemain juga penting untuk menutup ruang di depannya. Karena berbeda dengan sistem 2 center back yang cenderung menunggu dan segaris atau sejajar dalam bertahan. Dari kombinasi taktik tadi dan kemampuan Müller mencari ruang, gol pertama tercipta. Secara eksekusi memang gol ini terkesan pantulan saja, namun secara prosesi ada yang menarik, terutama jika melihat kosongnya Müller. Yap, sebelum terjadinya gol ada rotasi yang dilakukan Kimmich di sini, sehingga membebaskan ruang yang kemudian dieksploitasi Müller. Lagi-lagi ruang di depan back dan di samping DM. Kita lihat harusnya ada press langsung ke Müller, namun back cenderung menunggu. Perpindahan posisi atau rotasi antar pemain adalah ciri taktik Nagelsmann.
Pemain-pemainnya dituntut bisa memainkan beberapa peran sehingga dalam pertandingan, rotasi yang dilakukan sangatlah cair. Paling dominan memang Müller. Rotasi yang dilakukan tetap berprinsip untuk menjaga struktur, terutama mengisi 5 koridor dalam menyerang. Sayap, half space, dan tengah. Dan yap, shape dasarnya berbasis 3-2-5, namun kita lihat Goretzka mengambil posisi yang sedikit naik. Salah satu dari gelandang Bayern ini akan berperan sebagai box to box atau naik ke kotak saat blok lawan rendah dan akan turun saat bertahan. Di belakang, Pavard mengambil posisi nggak setinggi Davies untuk proteksi lini belakang. Bek asal Prancis ini akan naik dalam momen tertentu, seperti di gol kedua Bayern. Yap, Pavard di sini mengisi fungsi kelebaran atau sayap di kanan saat Musiala ke tengah. Shape-nya sedikit modifikasi, 4 pemain depan dan 1 pemain drop yaitu Musiala. Kita lihat fungsi Sané berubah menjadi cover untuk second ball saat di sayap sudah terisi oleh Davies. Perpindahan peran dan posisi ini sesuai fungsi di dalam lapangan, sehingga disebut functional role. Rotasi yang cair ini tentu kontras dengan Barcelona yang cenderung statis dan nggak struktur, terutama di fase transisi. Ini membuat sirkulasi bola minim progresi ke depan. Dari pass map ini juga terlihat Barca lebih banyak bermain di belakang. Penerimaan bolanya jauh dari gawang Bayern. Barca juga kesulitan dalam menembus zonal press Bayern. Anak asuh Nagelsmann ini menggunakan sistem zonal press yang bergerak secara unit dan membuat area bermain lawan sempit. Dalam hal taktikal, Nagelsmann terlihat matang walau usianya sama dengan Pique. Game plan Coman dengan memakai 3 back jelas untuk banyak ciptakan situasi 1 versus 1 saat Bayern menyerang. Namun dia membaca dengan build up awal seperti ini. Ada tambahan kiper di belakang sehingga situasinya 3 versus 2. Lalu fullback tetap berada di belakang guna memancing wingback lawan naik. Sané dari posisi sayap bergerak ke tengah. Kita lihat di sisi kanan, wingback Barca nggak naik sehingga Pedri harus jaga 2 orang. Nagelsmann menunjukkan pelatih minim pengalaman seperti dia bisa menembus tim besar seperti Bayern. Nyatanya tanpa background yang mentereng pun, dia mulai bisa disejajarkan dengan pelatih top Eropa. Menarik lihat kiprah selanjutnya. Apakah dia bisa mendapatkan gelar UCL bersama Bayern?